Perkenalkan, nama saya Serafim Tifadzina Sibua dengan NIM 0515131558. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan juga saya berasal dari UPBJJ Yogyakarta. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Mari kita mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1. Di sini, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Di sini file Excelnya sudah saya download. Ada di bagian tugas 2. Lalu setelah itu, install paket berikut jika belum terinstal. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Jadi di sini paketnya harus kita install terlebih dahulu di RStudio. Namun sebelumnya saya sudah mencoba untuk menginstalnya satu persatu. Di sini yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, setelah itu yang keempat. Lalu setelah itu load paket menggunakan fungsi library. Di sini kita akan menggunakan perintah tersebut di bagian RStudio untuk meload library-nya. Di sini juga sudah saya mencoba untuk memasukkan satu persatu. Ini yang pertama, kedua, yang ketiga, lalu yang keempat. Mari kita mencoba untuk memanggil dataset pada file Excel ini yang sudah saya download sebelumnya. Mari kita coba. Kita ketikkan dulu. Ambil di tugas 2. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita klik properties. Di bagian properties ini kita ambil di bagian location ini, lalu kita copy file locationnya. Setelah itu kita paste di RStudio-nya. Di bagian garis miring kanan ini kita ganti ke garis miring kiri. Lalu setelah itu jangan lupa juga masukkan nama datanya. Kita paste di sini, lalu koma sama dengan true. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini muncul data yang kita inginkan atau dari data yang kita miliki dari file Excel ini. Telah muncul di RStudio-nya. Di dalam filenya itu terdapat 498 data. Lalu setelah itu, jikalau kita ingin melihat data yang sudah kita masukkan di sini, kita ketikkan di sini view, dalam kurung data. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah muncul seperti data Excel yang sudah kita download sebelumnya. Jadi datanya telah ditampilkan di RStudio dan juga jumlahnya sama, ada 498. Lalu setelah itu kita lanjut untuk mengerjakan soal yang A. Lakukan regressi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terkait distribusi normal atau tidak. Jelaskan, interpretasikan histogram tersebut. Mari kita coba untuk mengerjakan soal yang A.
Setelah itu coba kita enter. Nah, di sini sudah saya masukkan dengan benar ya datanya daripada yang sebelumnya, karena saya langsung klik enter. Jadi di sini bisa kita lihat untuk histogramnya, data yang kita panggil adalah data kebahagiaan. Di tanda dolar ini bermaksud untuk memanggil data kebahagiaan dari data yang sudah kita miliki sebelumnya untuk kita memanggilnya. Lalu setelah itu main ini adalah judul. Lalu setelah itu Xlab ini adalah tingkat kebahagiaan yang di bawah sini. Lalu bagian Ylab ini adalah frekuensi yang ada di samping kiri ini. Lalu untuk colornya saya memilih warna oranye. Lalu setelah itu bordernya adalah black. Untuk penjelasannya, melihat dari histogram di sini tingkat kebahagiaannya individu ada di kisaran 2 dan 5. Namun tingkat kebahagiaan paling tingginya ada di bagian 4. Dan yang memiliki frekuensi lebih tinggi adalah tingkat yang keempat. Namun ada juga tingkat frekuensi yang rendah di antara 0 dan juga 7, di mana sangat rendah sekali frekuensinya. Namun jika bisa kita lihat di sini bahwa frekuensi tingkat rendah dan juga tingkat tingginya ini adalah seimbang. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebahagiaan dari histogram yang sudah kita lihat saat ini setara ya untuk bagian frekuensi rendah dan juga frekuensi tingkat tingginya. Lalu kita lanjut ke soal B. Soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terkait dan bebas memiliki hubungan linier. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Lalu setelah itu kita enter. Di sini bisa kita lihat di bagian scatter plotnya hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan
adalah di mainnya ini, karena ini sebagai judulnya, lalu X-Lab-nya adalah pendapatan, lalu Y-Lab-nya ini adalah kebahagiaan, lalu warna yang saya pilih adalah warna pink, lalu setelah itu plotting karakternya saya pilih angka 15, jadi di sini terlihat kotak-kotak. Lalu setelah itu penjelasannya bahwa di sini bahwa bisa kita lihat semakin tinggi pendapatannya dari angka 2 ke angka 7 ini, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Jadi di sini mulai dari sini naik di sini. Lalu setelah itu saya akan menambahkan upline-nya terlebih dahulu. Di sini sudah muncul upline yang sudah saya berikan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa upline-nya ini dimulai dari angka 1 menuju ke angka 7. Jadi semakin lama semakin naik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa semakin pendapatannya tinggi, maka tingkat kebahagiaannya juga akan semakin tinggi. Nah, di bagian LM ini adalah linear model. Di bagian linear model ini adalah garis yang kita buat dari angka 1 ke angka 7 atau ke angka yang paling tinggi untuk membuat regresi linear. Setelah itu, warna yang saya pilih juga warna hitam agar terlihat jelas di sini. Lalu LWD-nya adalah line width atau garis, ketebalan garis yang saya inginkan. Di sini saya memilih angka 2 saja karena menurut saya sudah cukup tebal dan juga dapat dilihat untuk dari sudut kiri ke sudut kanan. Jadi bisa kita lihat untuk hubungan pendapatan dan kebahagiaannya. Dan scatter plot ini menunjukkan bahwa hubungan pendapatan dan kebahagiaan dari segi individu memiliki garis positif, yang artinya menandakan peningkatan pendapatan ini akan terus naik sama seperti kebahagiaannya. Lalu setelah itu kita lanjut untuk mengerjakan soal yang C. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut.
lalu kita enter. Nah, setelah saya memasukkan datanya di sini bisa kita lihat untuk linear modelnya, formulanya adalah kebahagiaan dan pendapatan. Sebenarnya ini sama saja dengan scatter plot. Di scatter plot ini, di sini juga menjelaskannya sama. Di bagian pendapatan ini dan juga di bagian p-value ini memiliki nilai yang sama. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga kebahagiaan. Di bagian R-square ini bisa kita lihat bahwa model ini mampu menjelaskan variasi kebahagiaan di sini di 0.7452 bisa menjelaskan bahwa variasi kebahagiaan dan pendapatan yang mampu menunjukkan hubungan yang kuat. Lalu kita lanjut lagi untuk ke soal yang D. Soal yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskadisitas dan interpretasikan hasil plotnya. Mari kita buat. Di sini saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita enter. Jadi di sini perintah untuk plot mengecek homoskadisitasnya. Di sini untuk perintah par ini digunakan untuk mengatur parameter grafik. Lalu mfrow ini adalah untuk menunjukkan tampilan jumlah panel yang kita minta. Di sini saya mengetikkan 2,2 karena berarti terdapat 4 panel. 2 untuk baris dan 2 untuk kolom. Lalu berdasarkan grafik residual dan flipped ini dan juga scale location ini, penyebarannya di sini terlihat menyebar acak dan terlihat horizontal, tetapi tidak menentukan berbentuk tertentu seperti melebar atau mengerucut. Ini menunjukkan residualis konstan sehingga asumsi dari homoskadisitas terpenuhi dan model registrasi ini tidak menunjukkan adanya masalah heteroskadisitas, sehingga hasil dari estimasi model ini dikatakan variabel untuk digunakan dalam analisis. Mari kita lanjut untuk mengerjakan soal yang E.
Untuk soal yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Di sini yang pertama plot data poin pada grafik. Lalu setelah itu tambahkan garis regresi linier pada data yang sudah diplot. Setelah itu tambahkan persamaan untuk garis linier dan juga beri judul dan tabel yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Di sini mari kita buat.
Untuk penjelasannya, untuk yang soal yang ke E, di sini ada parameter lagi untuk digunakan sebagai parameter grafik. Di sini saya juga memasukkan plot dari data pendapatan dan juga data kebahagiaan. Dan di sini mainnya adalah judul dari regresi linier pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa upline-nya juga tetap sama dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu setelah itu di sini ada wave model. Wave modelnya ini yang nanti akan kita lihat di sini. Lalu setelah itu di sini adalah ada X-min dari data pendapatan dan juga Y-max dari data kebahagiaan. Di sini bisa kita lihat EQ-nya, Y sama dengan 0.209 ditambah 0.712X. Lalu setelah itu ada R2, di sini R2-nya sama dengan 0.745. Di sini bisa kita lihat juga di regresi linearnya juga. Di bagian sini sama seperti hasil yang ada di sini juga. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika masih ada kesalahan dalam pengerjaan. Mungkin kedepannya bisa saya melakukan jauh lebih baik daripada ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.